Dari awal sebenarnya kita kurang yakin handphone ini kita buatkan video gaming testnya. Cuma buat kalian yang ekspektasinya kenceng di game, nih kita buatin. Hey Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Samsung Galaxy A13. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out! Akhirnya setelah berdrama dikit dengan salah satu jaringan retail gede yang buka toko di Lazada, kita bisa juga datengin HP ini malah naik variannya jadi 6/128GB dan kita dapat harga di 2,5 jutaan, lumayan lah. So gak usah lama-lama, langsung aja kita bongkar. Dan ini dia kardus dari Samsung Galaxy A13. Vibe-nya sangat sederhana, kayak dari karton nasi kotak. Warna dasarnya putih dan ada foto produknya. Terus ada juga bundle perdana dari IM3. Di atasnya ada tulisan Galaxy A13 dan di bawahnya ada tulisan Samsung. Di sisi kanan kosong dan di sisi kiri ada tulisan Samsung Galaxy A13. Di atasnya kosong dan di bawahnya ada detail keterangan dari HP ini. Kemudian di belakangnya juga kosong, cuma diselipin bundling dari IM3. Udah segitu aja, abis ini kita detailin produknya. Di dalamnya kalian akan menemukan buku manual, kartu garansi, masih lengkap dengan kepala charger 15 watt, SIM ejector, dan ada kabel USB Type-C. Udah segitu dulu. Kayak yang udah-udah Samsung gak kasih jelly case, jadi beli sendiri aja. So, abis ini kita detailin produknya. Dan ini dia body dari Samsung Galaxy A13. Overall, kalau kalian dari belakangnya simple dan minimalis sekali. Didesain dengan satu warna tanpa ada tambahan apapun. Paling di bawahnya ada tulisan Samsung dan IMEI dari handphonenya. Bodinya sendiri dari plastik yang sangat terasa plastik, dengan finishing glossy dan magnet juga dengan fingerprint. Kameranya pun gak dikasih platform apapun, jadi langsung nyatu dengan bodinya. Ada 3 lensa dan ukurannya mirip dan gak terlalu bumpy. Dan ada satu lensa kecil plus ada flashnya juga. Di sisi kanan ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor dan ada tombol volume juga. Di sisi atas ada secondary microphone, di sisi kiri ada slot SIM tray yang bertipe dedicated, dan di sisi bawah ada audio jack 3,5 mm, microphone, port USB Type-C, dan grill speaker. Di sisi depan luas layarnya di 6,6 inch yang bertipe water drop, asli jadul banget. Panelnya menggunakan PLS TFT yang setara dengan IPS. Bezelnya cukup tebal, apalagi dagunya, berasa lihat HP 3 tahun yang lalu. Yaudah segitu aja, abis ini kita langsung ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset Exynos 850. Fabrikasinya cukup kecil di 8 nanometer. GPU-nya ARM Mali G52 dengan RAM 6GB dan storage-nya di 128GB. Untuk software dan hardware pendukungnya menggunakan One UI Core 4.1 yang berbasis Android 12. Panel layarnya PLS TFT beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 60Hz. Dan seperti biasa, kita make sure dulu baterainya udah 100%. Speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate, kecerahan layar di 80%, dan untuk koneksi kita menggunakan Wi-Fi. Kemudian kita cek dulu skor Antutunya, dan kita cuma dapat skor di 110 ribuan. Jadi kelihatan kan, targetnya bukan gamer, so turunkan ekspektasi kalian. Untuk game pembuka bukan Genshin Impact, melainkan Honkai Impact. Soalnya Genshin Impact gak support di sini. Bagus deh, cukup sadar diri. So kalian gak bisa pegang penuh pendapat kita karena kita baru aja mulai game ini. Jadi kalau kalian cek di settingan grafiknya, bisa direkomendasikan di level 3. Kalau untuk level ini feel di dalam gamenya cukup lancar dan gak sampai gimana-gimana banget. Tapi ya mungkin kita juga baru mulai, jadi belum ketemu yang berat-berat banget. So jangan terlalu jadikan patokan ya. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 7%. Dan suhunya sendiri paling tinggi cuma di 44 derajatan. Game kedua yaitu Free Fire Max. Di game ini kita langsung set di kanan semua. Hasilnya nggak recommended sama sekali, berasa patah banget dan nggak playable.
Abis itu kita pindahin ke Ultra High FPS. Feel-nya jadi membaik di sini, nggak kayak sebelumnya. Udah cukup lumayan menurut kita, tapi nggak sampai lancar banget. Tetap ada dropnya ya sesekali. Saat kita ketemu musuh yang agak banyakan. Pergerakan karakter kita lumayan lah, tapi render teksturnya agak delay. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 6%, dan untuk suhunya sendiri paling tinggi ada di sekitar 43 derajatan. Untuk game selanjutnya kita akan mainkan eFootball PES 2021. Saat pertama kali buka, settingannya ada di standar 30 fps dan cukuplah kita main di standar 60 fps. Jangan dipaksain. Dan hasilnya walau udah di set standar, ya nggak enak-enak amat juga. Terutama kalau udah masuk ke babak kedua, menit-menit terakhir, ada aja nge-lag yang cukup ke notice. Mungkin paling aman cuma main di low. Itu pun kalau kalian masih tertarik ya. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang 6% dan untuk suhu tertingginya ada di sekitar 42 derajatan. Game selanjutnya yang akan kita coba yaitu Apex Legends. Saat pertama kali kita buka settingan rekomendasi HP ini ada di smooth balance, tapi opsi high ada, jadi kita coba naikkan ke high. So, saat di dalam game ternyata HP ini agak susah sih. Masih bisa dimainkan tapi dropnya lumayan terasa. Apalagi kalau kita pas ketemu beberapa squad. Terus kalau ketemu lawan yang udah lincah banget, sering drop juga. Jadi kita kurang rekomendasiin HP ini kalau kalian player Apex Legends yang serius. Reloading. 10 seconds, the ring's close. Respawn beacon here. Reloading. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 7% dan untuk suhu tertingginya ada di 44 derajatan. Game selanjutnya yaitu Mobile Legends. Jadi settingannya udah bisa kebuka di Ultra HFR. Kacau ya, walau nggak yakin tetap kita coba. Dan hasilnya kita ditegor dong sama Mounton. Kita disuruh turunin settingan grafiknya. Walau kita udah ikutin rekomendasinya, tapi tetap aja masih kerasa kurang smooth. Pas kita cek lagi ternyata grafiknya diturunin ke High HFR. So kita start lagi di game kedua dan kita ubah ke standar HFR. Hasilnya agak mendingan lah di sini, nggak sampai kayak waktu di Ultra atau di High. Jadi udah bisa dimainkan. Tapi kayaknya buat yang jago-jago banget gak bakal nyaman sih main di sini. Kita aja yang noob berasa kurang. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 7% dan suhu tertingginya ada di sekitar 44 derajatan. Game selanjutnya yang akan kita coba yaitu Call of Duty Mobile. Settingan rekomendasinya yaitu di medium, tapi opsi low high udah kebuka. Jadi kita coba main aja di low high. So, kita buka dulu di rank multiplayer 5 versus 5. Hasilnya parah deh di sini. Lag abis. Gak bisa stabil dah di 30 fps main di sini. Bahkan feel sentuhnya berasa kurang responsif. Sampai-sampai kita harus ke menu lagi dan mengaktifkan ultra sensitivitasnya buat game selanjutnya. So, kita pindah ke Battle Royale setelah kita aktifkan touch sensitivity-nya. Dengan settingan yang sama ya tentunya, mau nggak mau. Dan kali ini nambah parah juga. Kalau ketemu squad yang agak banyak langsung kerasa lagginya. Jadi kalian agak susah berkompetisi sama player yang punya spek HP lebih baik. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterainya berkurang 7% dan suhu tertingginya ada di sekitar 44 derajatan. Untuk game selanjutnya kita akan mainkan PUBG Mobile dan ternyata di sini udah bisa di smooth ultra. Ya agak nggak percaya sih, tapi coba aja lah. Untuk gyro HP ini nggak ada, bahkan sekedar software pun nggak ada. Terus kita coba dulu di TDM. Overall ternyata di sini cukup lumayan loh. Tadinya kita kira bakal kayak di Call of Duty Mobile. Ini developernya kayaknya tahu deh, player PUBG tuh untuk genre Battle Royale cukup banyak, makanya cukup optimal di sini.
Walau nggak apa smooth banget ya, pindah ke Battle Royale dengan settingan yang sama dan di sini experience-nya juga mirip-mirip dengan TDM. Secara FPS cukup aman, tapi tetap ada drop, cuma nggak terlalu ganggu kayak di game-game sebelumnya. Feel tentunya setelah kita aktifkan touch sensitivity-nya juga terasa membaik di sini dan cukup responsif. Pergerakan karakter kita juga cukup enak lah. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di HP ini turun ke 7% dan suhu tertingginya cuma di 45 derajatan. Setelah serangkaian gaming test tadi, kita tes lagi skor Antutunya dan hasilnya skornya tetap di 110 ribuan. Sih, kacau kan? Buat kalian yang otaknya cuma nge-game, jauh-jauh deh dari handphone ini. Tapi kalau full reviewnya, nanti ya, biasanya Samsung itu jualan pengamanan UI sama kameranya. So, tunggu aja nanti. A series kecil emang kurang cocok dibikin gaming test. Kalian lihat sendirilah, selain performa SoC-nya yang slow banget dan banyak gaming keteteran di sini, paling yang cukup ngegitain di PUBG aja. Sisanya udah sesuai ekspektasi, alias nggak ngangkat untuk dimentok-mentokin. Bahkan Genshin Impact aja nggak support di sini. Tapi Samsung tetap jujur lah di websitenya. Mereka sama sekali nggak gembur-gemborin perkara gaming, lebih ngedepanin kamera, baterai, user experience, dan security. So, tes ini cuma gambaran buat audiens di sini yang haus akan gaming maraton. Kalau kalian sih yang penting chipset, udah nggak usah dilirik. Target marketnya bukan buat kalian. Jadi tungguin aja kita buat full reviewnya sama banding-bandingin dengan HP lain buat bahan pertimbangan kalian dalam membeli handphone. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!